Ada seorang mahasiswa semester 5, ya, Rayhan namanya. Saat SMA, dia merupakan siswa yang berprestasi di sekolahnya. Berbagai penghargaan pun ia raih. Saat masuk ke universitas pun, dia memutuskan untuk merantau. Dia berkuliah di luar daerah dan tinggal di sebuah kos-kosan, meninggalkan kedua orang tuanya di kampung halamannya. Rayhan dibesarkan di tengah keluarga yang sederhana namun bahagia. Orang tua Rayhan sangat mendukung Rayhan untuk semangat melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi, dengan harapan semoga kelak kehidupan anaknya akan lebih sejahtera. Ibunya bersusah payah berjualan bakso di rumahnya, sementara ayahnya sibuk bekerja sebagai tukang parkir. Ini semua dilakukan orang tuanya demi anaknya. Awal kehidupan kuliah Rayhan dipenuhi dengan ambisi yang begitu menggebu. Rayhan sangat bersemangat mengikuti perkuliahan. Ini dibuktikan dengan nilai IPK-nya yang di atas 3. Setiap kesibukan kuliah pun, ia selalu menyempatkan diri untuk menelpon dan bercerita kepada ibunya lewat telepon. Namun, entah mengapa, di semester 5 ini, kehidupan perkuliahan Rayhan hancur. Beasiswa yang ia usahakan pun gagal. Tugas-tugas terlalaikan. Dan di semester ini, ia dibully habis-habisan oleh kakak tingkatnya dengan alasan penampilannya dibilang tidak menarik. Bahkan saat Rayhan mencoba mengungkapkan perasaannya kepada seorang wanita, ia ditolak mentah-mentah. Disinilah Rayhan merasa kacau. Ia merasa sendiri, tak ada teman untuk bercerita. Bro, gimana sih akhir-akhir ini kamu kayak kalau gimana gitu? Emang ada masalah apa sih? Ya, biasa lah bro. Ya, Boleh curhat dulu gitu. ya boleh. Gimana mas? Kayak Masalahnya kayak gini ya. Udah ditolak beasiswa, disimpannya. Gimana kita juga? Orang juga sih ya, sayang mungkin ditinggalin. santai aja Han. Saya juga pernah berada di posisi seperti kamu. Pernah galau menderita banget. Ya, saya tahu rasanya. Tapi saya tuh pernah ya sampai sekarang juga masih mengkonsumsi ini obat. Kalau kamu mau ya ini ada saya tinggal satu. Maksudnya gimana tuh? Ya, nih obat ini tuh bisa menenangkan suatu pikiran yang beban lah, dengan sendirinya hilang kalau minum obat ini. Kalau mau nyoba ini nanti ya saya ada satu, nggak apa-apa. Coba deh. Ceweknya berapa ini? Sudah saya ada mata kuliah dulu ya. Terima kasih ya. Oh, ini yang namanya obat penenang. Nggak apa-apa lah, gue coba. Dari situlah Rayhan mulai kecanduan obat-obatan terlarang. Hingga akhirnya, Rayhan pun menggunakan uang kuliahnya hanya untuk membeli obat-obatan terlarang tersebut. Gimana? Uang Rehan kan ini udah mau habis nih Bu, bisa nggak Ibu transfer lagi? Loh, kok udah habis nak? Kan kemarin ibu udah transfer.
Masa ibu nggak mau Raihan berhasil gitu? Ya enggak gitu mas, semua ibu pasti ingin anaknya berhasil. Udah nanti ibu sore transfer ke kami ya, tapi ingat jangan tinggalin sholat. Setiap hari, ia bertemu Gio hanya untuk meminta obat kepadanya. Alhamdulillah ya Allah, hasil pagi hari ini dapat banyak, alhamdulillah bisa buat ngirimin Raihan untuk biaya kuliah, alhamdulillah ya Allah. Datanglah kabar duka yang mengabarkan bahwa ibunya telah meninggal dunia. Baik Pak, kira segera pulang. Hari demi hari berlanjut. Kehidupan Raihan makin kacau. Setelah Raihan memutuskan untuk pulang ke kampungnya, Raihan bertekad untuk berubah. Walaupun amatlah susah baginya untuk melepaskan obat-obatan terlarang tersebut. Lalu terbesit di dalam pikirannya untuk menemui seorang ustadz di kampungnya dan meminta pertolongan untuk membimbing dirinya ke arah yang lebih baik. Waalaikumsalam. Oh Rehan, Thank you Pak. kenapa Rehan? Sehat? Alhamdulillah Pak. Jadi saya kesini tuh Pak mau agak sedikit curhat ke Pak Ustadz Kenapa? tentang diri saya itu selalu banyak melakukan dosa Pak. Kenapa? Sebab ini Pak saya melakukan dosa. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu ngituin ini? Ini apa? Ini ya obat-obatan terlarang Pak. Kenapa kamu bisanya mengkonsumsi hal begitu? Saya juga tidak tahu Pak. Saya melakukan hal ini itu karena apa gitu. Makanya saya ingin bertaubat gitu Pak. Ingin menjadi yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Astagfirullah. Ya bukan begitu. Pakainya obat-obatan atau begitu kan itu kurang baik dan itu malah buruk. Gitu Pak. Kan harusnya ya ingat, obat hati ya bukan pakai begitu. Pertama, baca Quran dulu dan maknanya. Kedua, jangan lupa sholat malam. Ketiga, kumpul sama orang soleh. Keempat, puasa. Kelimanya, wirid. Gitu Pak. Terus harus bagaimana gitu Pak kira-kira lepas dari ini gitu Pak? Apakah harus melakukan 5 itu Pak? Iya, bertahap dari yang pertama sampai yang kelima tadi. Insya Allah kamu bakal mendapatkan obat hati yang sebenarnya. Boleh juga sih Pak. Nanti saya coba deh sedikit demi sedikit saya akan coba. Ya, semangat. Terima kasih Semua ya, Pak pasti Ustadz. bisa berubah. Terima kasih Pak Ustadz sarannya. Iya. Saya izin pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dan sesekali Rehan juga menyempatkan waktu untuk membantu ayahnya. Arah sana. Oh, arah sana. Ngomong dong. Maaf dong. Kita juga ngomong. Ya. Pak. Thank you. Iya. Dari mana Ustaz? Dari pengajian kenapa ya mana Pak? Mungkin Ustaz punya waktu nggak sebentar? Mangga. Begitu Ustaz. Iya kenapa? Jadi begini Ustaz. Anak saya sudah suka sama kita. Saya sebagai orang tuanya cuma bisa menyampaikan pada Ustaz baiknya gimana Ustaz, masalah terima atau tidak itu urusan Ustaz. Ini Pak Narto, anak sampean Rehan Iya Ustaz. gampang saya besok datang aja ke rumah. Sampean sama anaknya main, datang aja sih. Itu silaturahmi. Iya, siap Ustaz. Ntar saya Nanti bisa diobrolin lebih lanjut. ntar saya besok berarti bawa Rehan ke sini. Ya. Siap Ustaz. Ya saya pamit dulu ya. Oke. Waalaikumsalam. Cari siapa? Ada, masuk dulu. Saya nanti kita panggilin Umi. Assalamualaikum. Begitu ada kamu, bapaknya. Pak Narto Pak. Iya. Suruh masuk aja dulu situ ya. Oke. Itu nak kalau bawain gitu Rehan sehat. Jadi begini Pak, kedatangan kami ke sini ingin memastikan yang kemarin pembicaraan soal Rehan sama Yang kemarin ya. iya Istilahnya. Dan airnya udah belum? aduh repot-repot teh. Ya, disabit Pak Narto. Jadi gimana Ustaz? Jadi kalau kemarin yang saya minta datang satu kan Pak Narto mengutarakan bahwa anak bapak tujuan saya membawa bapak ke sini itu satu kedua bilang kepada orang sini saya sebagai wali daripada anak saya sendiri saya tidak memandang bapak siapa kita tidak memandang kepada jadi gini Pak Narto saya sudah mengutarakan maksud anak bapak yang memiliki anak saya kalau saya oke aja dan saya memiliki anak karena saya tidak memandang siapa ya kita tanyakan saja sama maksud saya ya kan gimana Jadi bagaimana?
makanya tinggal nunggu aja ya. Lulus ya terus jadi sampai dulu sekarang fokus kuliah dulu benar. Setelah lulus kuliah kita sini lagi membuat anggarannya. Saya dan Rehan izin pamit pulang. Terima kasih atas waktunya buat kami datang sini. Ya, kita mau pulang dulu. Nah, sabar ya Pak Narto sama Kak Rehan, nanti akan tiba saatnya. Terima kasih Pak. Saya mohon maaf ya kalau jamuannya cuma segini. Iya, nggak apa-apa, Ustaz. Itu sudah lebih dari cukup daripada. Kalau orang miskin. Udah jangan malu-malu, yang sering main ya. Iya Pak. Semoga kita dipertemukan di lain kesempatan di versi kita yang terbaik. Tetap semangat. Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada kisah Rehan kali ini adalah kenikmatan sesaat bukanlah obat. Narkotika bukanlah pelipur duka. Namun, obat yang sejati terletak pada hati yang senantiasa berlapang hati menerima segala ketentuan ilahi.